Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan shalom juga saudara-saudari kalau ada yang belum berkeluarga atau masih anak muda, shalom. Hari ini kita masih bicara tentang pengorbanan Bapak Ibu ya, karena tema kita bicara tentang pengorbanan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah mengaplikasikan tema ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nggak usah angkat tangan ya. Tapi saya percaya setiap tema demi tema, setiap bulan yang berganti Bapak Ibu, pasti ada yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau tema tentang pengorbanan ini ada disampaikan kepada jemaat Tuhan Blessing Community, artinya ada pesan Tuhan yang Tuhan mau kita mau belajar semakin lebih baik. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya memasuki tema tentang pengorbanan ini, jadi di awal bulan Oktober itu saya sudah ditantang untuk tema ini ya. Jadi di bulan akhir, tadi pagi saya udah cerita juga di ibadah yang pertama. Jadi akhir bulan Oktober itu saya bilang sama teman-teman di kantor, enggak semua, enggak diumumin, maksudnya lagi bicara aja sama teman di kantor. Saya bilang duit saya kayaknya di ATM agak banyak nih. Kok tumben ya, biasanya itu tuh maksudnya enggak seperti biasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bilang duit di ATM saya ini lumayan, terus teman-teman bilang ya traktir gitu ya. Terus Bapak Ibu, waktu saya ngomong begitu, besoknya ya terjadilah sesuatu yang tidak saya inginkan Bapak Ibu ya. Jadi dari saya ngomong hari ini, besoknya terjadi karena saya ada di pelayanan sore ya. Jadi Bapak Ibu bukan jemaat aja sih ya, tapi ada keluarga lah, ada teman lah ya. Saya juga mau menyapa yang Zoom ya Bapak Ibu. Selamat beribadah buat yang di Zoom. Jadi Bapak Ibu, ada WA, ada telepon ya, yang menurut saya itu menyita pikiran saya, membuat dia yang cerita, saya yang susah juga gitu ya. Karena ada yang beragam sih, bukan hanya bicara tentang uang aja, tapi ada masalah inilah masalah. Jadi enggak seperti biasanya, masalahnya itu sehari tuh bisa 2 gitu. Pokoknya hari yang saya lalui ya, itu tuh ada aja yang cerita, tapi lebih banyak bicara tentang duit ya. Jadi bukannya saya nggak bisa, kalau berhubungan dengan jemaat kan bisa aja ngomong langsung ke kas gereja ya. Tapi Bapak Ibu, saya nggak tahu, sepertinya Tuhan menantang saya, kasih saya tantangan gitu dengan memasuki tema ini, supaya saya juga menjadi pelaku atas pengorbanan. Jadi saya menerimanya Bapak Ibu. Ya ada yang begini, ada yang begitu ya, beragam ya. Ya apa yang lagi butuh uang sekolah lah, lagi butuh inilah gitu ya. Lagi ada masalah ini, lagi ada masalah itu. Sampai saya cerita ke teman saya satunya, saya bilang, aduh ini bukannya duit saya banyak sisa akhir bulan ini, malah ini bisa benar-benar tekor, saya bilang begitu ya. Tapi Bapak Ibu, ini adalah pengalaman yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu apa pengalaman yang Bapak Ibu sedang alami dalam tema ini, tapi percayalah, sesuai dengan tema besar kita Be Better, artinya Tuhan mau kita lebih baik dan lebih baik ya. Kalau saya, mungkin Tuhan mau saya lebih baik dalam bicara saya, pemberian saya, mungkin Bapak Ibu bicara tentang yang lain dalam hal pengorbanan juga ya. Tapi mari kita mau berdoa. Kalau Bapak Ibu belum alami, Bapak Ibu aplikasi daripada tema ini, yuk berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, jangan takut Bapak Ibu. Kalau masalah datang, artinya Tuhan mengizinkan kita Bapak Ibu untuk dipercayakan lebih. Amin. Siapa di sini yang takut tentang tantangan? Jangan takut Bapak Ibu. Tantangan itu bukan kita mau minta tantangan ya, itu namanya sombong. Tapi jangan terlalu pikiran kita itu negatif, pikiran kita itu dikuasai ketakutan ketika tantangan itu datang.
Ya, semakin kita terbang tinggi, semakin kita bisa melihat sesuatu yang indah di luar dari pikiran kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk kepada pembacaan ayat firman Tuhan hari ini. Media silakan. Ya, Bapak Ibu mari kita mau baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Slide selanjutnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bicara tentang pemberian, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus adalah orang yang tahu dengan benar bagaimana tata cara memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Karena Paulus adalah orang Farisi, orang Yahudi Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca di dalam kitab, kita kan baru baca kitab Perjanjian Lama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Imamat itu bicara tentang persembahan itu, kalau orang mau membawa persembahan kepada Tuhan, baik persembahan syukur, persembahan korban, penghapusan dosa, apapun itu Bapak Ibu, itu tidak boleh suka-sukanya kita. Jadi ada aturannya, ada tata caranya ya. Jadi itu sudah dituliskan oleh firman Tuhan ya. Jadi Paulus ini tahu benar karena dia orang Yahudi Bapak Ibu. Jadi tahu benar bagaimana cara memberikan persembahan. Ya, kita mau lihat slide-nya jangan dihilangkan ya. Kita mau lihat salah satunya di dalam kitab Imamat pasal yang ketiga ayat yang 1. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini adalah salah satu contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, tidak boleh yang cacat, tidak boleh yang sakit ya, tidak boleh ada celanya. Itu dalam perjanjian lama ya. Jadi Paulus tahu benar bagaimana harus memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Slide selanjutnya. Ya. Mari kita mau melihat apa yang mendasari dari surat ini. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Roma itu adalah orang-orang yang dulunya itu mereka menyembah dewa-dewa ya. Terus yang melatari belakangnya juga adalah Paulus mau mengingatkan bahwa kekristenan itu bukan bicara tentang agama, tapi bicara tentang perubahan hidup karena penebusan Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah yang melatar belakangi kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi jemaat yang ada di Roma ini bukan hasil pelayanan Paulus secara langsung, Bapak Ibu. Jadi ada orang waktu Pantekosta itu terjadi ledakan kekristenan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, sehingga diperkirakan orang-orang Roma ini, jemaat Roma yang mengenal Kristus ini, mereka itu adalah dari pelayanan hari Pantekosta itu tersebar dan sampai ada di Roma. Jadi waktu Paulus tahu bahwa ada orang-orang Kristen, ada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus di Roma, dia menulis surat kepada orang-orang yang ada di Roma. Ya, mari kita mau melihat slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi Paulus menulis surat kepada orang-orang Roma supaya mereka, slide sebelumnya, ya, supaya orang-orang yang ada di Roma itu boleh menjadi orang-orang yang punya iman, mempertahankan keimanan mereka itu dengan sungguh-sungguh ya. Jadi supaya orang yang ada di Roma itu
mereka jangan lagi kembali kepada penyembahan-penyembahan mereka, supaya mereka itu menyadari bahwa kekristenan itu bukan hanya sebuah rutinitas datang ibadah, Bapak Ibu. Ya. Jadi kekristenan itu bicara tentang kita mengalami perubahan hidup karena penebusan Kristus dari hari ke hari. Amin. Amin. Jadi Paulus mau mengingatkan bahwa jangan lagi mereka hidup di bawah bayang-bayang ajaran-ajaran yang mereka ajarkan, yang mereka pernah anut. Jadi Paulus menuliskan supaya mereka tetap punya iman kepercayaan kepada Kristus. Ya. Jadi ini yang menjadi melatar belakangi. Slide selanjutnya. Ya. Tuhan mau kita datang mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita, ya, agar kita mau mempersembahkan kehidupan kita senantiasa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena standar kerajaan Allah itu adalah tinggi. Amin. Jadi kalau kita ada yang beranggapan bahwa terima Yesus masuk surga, yes, saya setuju. Tapi Bapak Ibu, terima Yesus masuk surga, kalau kita langsung mati, itu baru sah Bapak Ibu. Tapi kalau kita masih diberi kehidupan, kesempatan oleh Tuhan, artinya kita harus mengerjakan pertobatan keselamatan kita dari hari ke hari. Gereja Pantekosta Karismatika tidak menganut pemahaman sekali selamat tetap selamat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita berpikir terima Yesus masuk surga, iya benar Bapak Ibu, tapi harus langsung mati. Ya. Tapi kalau kita dikasih kesempatan Bapak Ibu hidup, artinya kita harus mengerjakan keselamatan tersebut. Amin. Karena saya katakan standar kerajaan surga itu tinggi Bapak Ibu. Mari nanti kita melihat bersama-sama. Slide selanjutnya. Ya, mari Bapak Ibu, kita mau menyadari bahwa di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang 8 dan Efesus 4 ayat 27 di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu, dari ayat ini mari kita mau menyadari bahwa ada kuasa kegelapan yang senantiasa mau menghancurkan kehidupan kita. Ya, ada kuasa iblis yang selalu siap sedia untuk menerkam kita, untuk membawa kita kepada kebinasaan. Ya, jadi oleh sebab itu kita mau menyadari kenapa kita harus membawa persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Hal ini bisa terjadi kalau kita menjadi orang Kristen yang sadar, yang menyadari bahwa iblis itu siap menerkam kita, memangsa kita kapanpun, dimanapun kita berada. Ya. Bapak Ibu ingat bagaimana Daud membuka celah waktu dia ada di atas soto rumahnya ya Bapak Ibu ya. Waktu waktu prajuritnya sedang berperang, dia malah tinggal di rumahnya, di atas soto rumahnya, dia malah keliling-keliling gak ada kerjaan. Dari situ dia jatuh di dalam dosa. Itu dosa yang kalau di Alkitab cukup fenomenal ya Bapak Ibu ya, yang menyebabkan dia nggak bisa meneruskan ya pembangunan bait Allah ya, karena ada darah, ada dosa yang dia lakukan Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadari bahwa iblis itu senantiasa menunggu kesempatan buat kehidupan kita, kapan kita akan jatuh. Slide selanjutnya, karena saya nggak mau membahas itu terlalu detail ya. Di dalam Yosua pasal yang 1 ayat yang ke-7b juga dikatakan bahwa bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini yang juga diingatkan kepada kita. Slide selanjutnya.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu bukan bicara tentang mungkin Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar, mungkin 100% Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu jemaat GPKDI, Blessing Community kan keren-keren ya. Kita nggak akan, mungkin kita nggak ngelakuin lagi ini membunuh, mencuri, narkoba, mabok-mabok ya Bapak Ibu ya. Udah nggak ada kan lagi ya Bapak Ibu. Kita mungkin berpikir bahwa dosa ini kita nggak lakukan. Tapi Bapak Ibu, coba lihat yang ada di sebelah kanan saya. Kita masih nggak Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan bilang kita harus, tadi dalam Yosua pasal 1 kita harus melihat, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Ya, jangan dihilangkan slide-nya. Ya, mungkin Bapak Ibu, ada nggak kita masih sombong, ya? Sombong, Lucifer jatuh ke bumi, ya, dilemparkan oleh Tuhan, ya, dari sorga ke bumi. Serakah, ya, serakah ini yang dilakukan oleh Yudas, ya, sampai kedudukannya jadi murid Yesus, akhirnya dia mati, ya. Terus ketidaktaatan. Masih enggak Bapak Ibu, mari kita mau memperhatikan hal-hal ini. Mungkin Bapak Ibu enggak melakukan dosa membunuh, mencuri, narkoba, mabok-mabok, berzina, ya. Tapi kita masih enggak hidup di dalam kesombongan, ya. Menganggap diri kita lebih jago, lebih hebat, ya. Enggak mau dikasih tahu, serakah, ya. Karena kita pingin semuanya, kita merekayasa cerita-cerita, ya. Ada kan banyak cerita-cerita yang terjadi antara karyawan saling gara-gara tersinggung, akhirnya merekayasa yang lain, membuat cerita yang lain, terjadi perkelahian, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi ada banyak hal-hal ini kita masih lakukan nggak dalam kehidupan kita? Ya, kita sebagai orang Kristen, ketidaktaatan kalau gereja kita kan lagi mencanangkan, maksudnya mengajak kita bersama-sama baca Aba, ya. Bapak Ibu menjadi jemaat yang taat enggak? Kalau Bapak Ibu ada di dalam gereja ini, artinya Bapak Ibu harus sepenuhnya taat dan tunduk kepada apa yang diajarkan, kepada apa yang disampaikan. Karena gereja, pemerintah, keluarga itu adalah wakil Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau anak-anak, ayo taat sama orang tuamu. Amin. Jangan suka ngelawan, ngeberontak, ngebantah. Ya. Kalau kita sebagai karyawan, ayo kita tunduk kepada pemimpin kita. Kalau kita sebagai jemaat, kita mau tunduk, taat akan apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu sudah menjadi jemaat yang taat, yang tunduk? Disuruh baca aplikasi Aba, Bapak Ibu bilang, saya baca yang lain aja Bu, tapi tetap firman Tuhan. Benar nggak? Benar. Tapi Bapak Ibu nggak taat, nggak tunduk. Siapa contoh di Alkitab yang nggak taat, nggak tunduk Bapak Ibu? Adam dan Hawa. Ketika mereka nggak taat dan tunduk, mereka ditendang, diusir dari taman kehidupan itu. Jadi artinya sudah belum kita melakukan persembahan yang berkenan, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Di sini aja mungkin kita udah kalah Bapak Ibu. Tapi saya percaya jemaat Blessing Community semuanya taat dan tunduk. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah taat dan tunduk, pede aja amin. Memang nggak ada yang sempurna sih ya. Iya, tapi percayalah kalau Bapak Ibu yang, bukan saya bilang Bapak Ibu yang enggak baca Aba bagaimana ya. Tapi ini contoh kecil aja Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bilang kita mau mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, jangan muluk-muluk, jangan terlalu besar. Perkara yang ini kita udah lakukan belum? Apalagi kita pelayan Tuhan ya. Standarnya sudah beda dengan jemaat. Ya. Mari kita mau melakukan hal yuk, slide selanjutnya. Ya.
Ada dua hal Bapak Ibu yang kita mau bersama-sama lihat ya. Persembahan apa yang Tuhan mau kita bersama-sama lakukan ya. Lewat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh. Katakan sama-sama, mempersembahkan tubuh. Kenapa Bapak Ibu Tuhan bilang bahwa mempersembahkan tubuh itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, karena mata, kaki, mulut, tangan, ya, pikiran kita Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Ya, itu rentan dengan yang namanya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Setuju ya Bapak Ibu? Siapa di sini yang nggak pernah lagi, kita sama-sama buktikan. Apakah tubuh kita udah nggak berbuat dosa lagi? Siapa di sini yang tiap hari nggak pernah melakukan dosa lewat mulutnya? Entah gosip, entah marah-marah, entah berbohong. Paket mah datang, bilang aja mama nggak ada, gitu. Apalagi COD, ya. Siapa di sini yang nggak lagi berbuat dosa dengan mulutnya? Angkat tangan setiap hari loh. Gak ada yang berani angkat tangan atau Bapak Ibu malu? Kalau ada nggak apa-apa juga, ya kan? Siapa di antara Bapak Ibu yang udah nggak lagi ya dengan tangannya berbuat dosa? Contohnya aplikasi sekarang kan udah masuk ke rumah ya. Siapa aja? Kalau ada siapa di sini yang masih mengeluarkan duit beli barang ya, udah nggak ada duit masih aja beli barang lewat tangan kan, dipencet kan, ya siapa ya Bapak Ibu, ya kan, buka situs porno, siapa anak muda ada yang berani angkat tangan? Nggak apa-apa juga, kalau ada bagus, ya kan. Tapi artinya kenapa Tuhan mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Karena tubuh kita itu rentan dengan yang namanya melakukan perbuatan dosa. Ya, tubuh kita ini harus kita kendalikan setiap hari. Kalau ditanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang mau tanya itu Ibu Pendeta yang di depan, atau Ibu Susi juga ada, Bapak Pendeta Beni. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan serius dengan namanya mempersembahkan tubuh. Tubuh kita ini seringkali tanpa kita sadari dipakai oleh iblis. Ya, ada ayatnya, mari kita mau lihat bersama-sama. Kita mau baca sama-sama ya Bapak Ibu ya, biar kita tetap semangat. Kalau kita baca nanti telinga kita dengar dan itu bisa disimpan di dalam hati kita. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Bapak Ibu, ayat ini meneguhkan bahwa Tuhan itu serius dengan yang namanya tubuh, amin. Ya, jadi katanya kalau tangan kita atau kaki kita menyesatkan kita, ya, ini mungkin ada yang masih suka ngedugem, ya, mungkin masih ada yang suka lewat tangannya melakukan dosa yang apapun, mukul anak lah, apalah gitu ya, nunjuk-nunjuk orang, ya. Juga perbuatan yang tidak menyenangkan ya, membuat orang bisa sakit hati ya. Jadi Bapak Ibu, kata firman Tuhan, penggalah. Artinya Bapak Ibu, kalau mata kita juga itu berbuat dosa, gara-gara mata kita Bapak Ibu, cungkilah kata firman Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, Tuhan serius dengan tubuh kita, amin.
kita juga harus serius dengan tubuh kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan kita menganggap, yang penting saya udah terima Yesus, saya berbuat baik. Itu yes Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau katakan pagi hari ini lewat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Tuhan mau kita serius dengan tubuh kita. Amin. Karena kalau Bapak Ibu lihat di slide selanjutnya, Yesus pun Bapak Ibu mengalami yang namanya penderitaan. Tubuhnya dihancurkan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita mau menyalibkan tubuh kita. Kita mau menghancurkan segala sesuatu keinginan-keinginan yang berasal dari tubuh kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu harus kita lakukan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan serius. Ya. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa perjanjian lama itu mengatakan bahwa harus membawa persembahan yang sempurna, yang tanpa cacat. Ya, jangan kita berpikir di perjanjian anugerah, perjanjian kasih karunia, ya kedatangan Kristus itu membawa anugerah. Jangan kita berpikir bahwa hal itu dibatalkan. Justru lewat Roma pasal 12 ini kita diingatkan bahwa hal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang terlebih dahulu Bapak Ibu di dalam perjanjian lama itu tidak dibatalkan Bapak Ibu. Bahkan kita standarnya sama, kita harus mempersembahkan hidup kita kudus. Tadi saya katakan bahwa standar kerajaan Allah itu tinggi. Kenapa kita ada datang beribadah? Kenapa kita harus baca firman Bapak Ibu? Karena itu akan membangun kekristenan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu nggak suka ke gereja, absen setahun, ya 10 kali Bapak Ibu. Baca Alkitab nyaris tak terdengar Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kekudusan kita? Tadi saya sudah katakan bahwa kekristenan itu bukan bicara tentang agama, tapi kita mengalami perubahan hidup dari hari ke hari. Makanya hari ini saya mau menyampaikan, yuk kita mau serius dengan tubuh kita. Waktu firman Tuhan ini datang kepada saya, artinya firman Tuhan ini bicara terlebih dahulu kepada saya. Mempersembahkan tubuh itu Bapak Ibu, kalau dibilang gampang enggak gampang Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kaki kita bikin ke gereja, tapi hati kita bilang ke mall aja lah, minggu besok kan masih ada gereja. Ya kan? Minggu lalu ada salah satu pelayan Tuhan, kalau dia cuma pelayan biasa aja sih, saya enggak sebel ya. Gara-gara mau ketemu teman lama, dia minta link sama saya. Saya enggak kasih linknya Bapak Ibu. Karena menurut saya, ibadah kita itu ada 3 kali. Bisa pagi, jam 7, bisa pagi jam 9, bisa sore. Ya enggak Bapak Ibu? Kita harus menjaga kehidupan kita. Kenapa saya bilang? Karena iblis itu senantiasa mencari kesempatan, mencari celah buat kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga diri kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan enggak instan Bapak Ibu. Harus kita latih dari hari ke hari. Dari saat ke saat dalam kehidupan kita. Amin. Bertutur kata yang baik itu enggak instan kita bisa lakukan. Amin. Ya. Bapak Ibu, itu harus kita bangun menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang Tuhan mau Bapak Ibu. Yuk kita mau serius dengan mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Slide selanjutnya. Ya, ini tadi saya udah katakan, terus slide selanjutnya.
Ya, yang kedua adalah apa yang Tuhan inginkan selain mempersembahkan tubuh, yaitu adalah mempersembahkan pikiran yang diperbaharui. Ada apa dengan pikiran Bapak Ibu? Mari kita mau baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka ya, yang kedua adalah kita mau mempersembahkan pikiran kita yang diperbaharui. Karena di dalam pikiran, karena pikiran kita itu bisa dipakai oleh iblis. Ya. Jadi waktu Yesus menegur Petrus, ya, Yesus bilang, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Karena Yesus tahu pikiran daripada Petrus sedang dipakai oleh iblis. Ya, jadi yang kedua, kita jangan main-main dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Ya. Slide selanjutnya. Karena katanya Bapak Ibu, setiap tindakan kita ditentukan oleh cara berpikir kita terhadap sesuatu. Ya. Kamu adalah hasil produk dari pikiranmu. Kalau Bapak Ibu hari ini berpakaian warna kuning, biru, hijau, ya, pink, ya, itu karena hasil dari apa yang kita pikirkan, ya kan? Hasil dari pemikiran kita. Nanti saya ke gereja mau pakai sepatu warna apa, saya ke gereja mau pakai tas merek apa, ya. Atau saya mau ke gereja pakai celana warna apa, itu hasil dari pemikiran kita. Jadi Bapak Ibu coba lihat diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berpenampilan hari ini itu hasil dari pemikiran kita tadi pagi. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita mau berhati-hati dengan pikiran kita. Kita mau mempersembahkan bukan hanya tubuh kita, tapi kita juga mau mempersembahkan pikiran kita. Karena pikiran kita itu bisa dipakai oleh iblis kapan saja, Bapak Ibu. Ya, karena kita kan, siapa di sini yang bisa lihat setan? Enggak bisa, ada juga yang bisa Bapak Ibu ya. Tapi pada umumnya kan kita nggak bisa lihat setan. Kalau kita bisa lihat setan, kita bisa langsung tengking ya Bapak Ibu ya. Kita bisa langsung usir gitu. Kita bisa langsung waspada ya. Jadi ngomong setan di sono, langsung ada yang pernah lihat setan di sono? Jadi kita pasti waspada, tapi iblis itu kita nggak bisa lihat ya pada umumnya. Tapi kita mau hati-hati, pikiran kita bisa dipakai oleh setan. Ya, iblis bisa berbisik kepada kita. Ya, ini contohnya adalah si Petrus yang pikirannya dipakai oleh iblis. Ya, jadi kita mau serius dengan pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu akan menentukan kehidupan kita. Itu akan menentukan keputusan-keputusan kita. Pak Priyo sudah mengingatkan kita minggu kemarin ya, kalau pikiran kita baik maka baiklah yang kita lakukan. Ya, pikiran kita terang maka teranglah seluruh tubuh kita. Ya, jadi kita mau serius dengan yang namanya pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita dikendalikan oleh sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Slide selanjutnya. Sarana pembaruan pikiran. Bapak Ibu, ini adalah cara yang kita mesti sadari bersama-sama. Karena banyak kali kita sebagai orang Kristen menganggap remeh hal ini. Ya, kalau ditanya hari ini seberapa banyak Bapak Ibu yang baca firman Tuhan secara rutin setiap hari, gak usah angkat tangan, saya percaya Bapak Ibu masih 50%. Artinya Bapak Ibu, kita menganggap bahwa Alkitab adalah bukan satu-satunya, bukan sarana yang dapat mengubah kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa Alkitab firman Tuhan dapat mengubah kehidupan kita, kita akan dengan rutin, kita dengan serius membaca, mengisi kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau
mengingat senantiasa bahwa mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, kita nggak boleh mengatakan bahwa cukup kasih karunia Tuhan buat aku terima Yesus. Tapi kita harus mau senantiasa memperhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana kita mempergunakan tubuh kita, mulut kita. Jangan suka-sukanya Bapak Ibu ngomong. Ya. Kita harus memperhatikan itu dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita, firman Tuhan bilang, kamu melakukan mujizat. Ya, kamu mendoakan orang sakit. Tapi kata Tuhan, Kak, saya menolak kamu. Nyala kamu, aku gak kenal sama kamu. Sakit gak Bapak Ibu? Sakit gak? Kalau kita udah pelayanan di atas mimbar, ya. Kalau kita udah datang ke gereja, bela-belain, bangun pagi Bapak Ibu. Tapi kita enggak konsen kepada kehidupan kita, kepada tubuh kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Tuhan bilang, nyala kamu pembuat kejahatan. Mari kita mau jangan hanya memperhatikan apa yang kita, berapa banyak yang kita beri kepada Tuhan. Kalau kita bilang begitu Bapak Ibu, yang miskin gak masuk surga. Kalau ukurannya itu. Makanya kalau kita baca di perjanjian lama, persembahan itu kalau orang yang punya uang bisa sapi, lembu, apapun. Misalnya ya sapi, lembu ya Bapak Ibu yang lebih mahal. Tapi kalau orang yang enggak punya, orang yang kurang mampu itu bisa bawa persembahan burung. Tapi semuanya standarnya harus bagus. Yang miskin pun harus walaupun kasih cuma burung tapi harus bagus. Ya. Jadi standarnya bukan seberapa banyak yang Bapak Ibu bisa beri. Tapi persembahan itu berkenan tidak di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya lewat tubuh kita, lewat pikiran kita, kita mau sesuai dengan standarnya Tuhan. Amin. 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 Kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini, artinya Tuhan mau supaya kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang. Tapi kita perlu sarananya tadi. Firman Tuhan, amin. Firman Tuhan, cara yang dapat membuat kita mempersembahkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung kuasa yang dapat mengubahkan kita. Dengan berfirman Tuhan menciptakan langit dan bumi, amin. Amin. Segala sesuatu hanya dengan berfirman Tuhan dapat menciptakan. Oleh sebab itu mari kita percaya ada kuasa firman yang bisa mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mau mencintai firman dalam kehidupan kita. Mari kita mau lihat slide selanjutnya. Mari kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang kita mempersembahkan tubuh dan pikiran kita yang berkenan di hadapan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan kita pusing. Kalau ada ya jemaat sore, kalau yang jemaat pagi enggak ada. Ada yang pusing Bu, saya enggak ke gereja kenapa? Enggak ada persembahan Bu. Saya malu. Kalau dulu kan kita jalanin persembahan ya. Ada yang begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengerti apa sih yang merupakan ibadah yang sejati, kita mempersembahkan tubuh kita. Amin. Tubuh yang kita bawa setiap hari ini. Amin. Yang kita bisa menangkan lewat kita datang kepada Tuhan, membangun hubungan kita lewat kita baca firman. Amin. Dan pikiran yang selalu diperbarui dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa buat setiap kita, supaya pemahaman kita akan mempersembahkan hidup di hadapan Tuhan, itu memiliki pemahaman yang benar, memiliki pemahaman yang baik. Jadi apapun status kita, apapun
keberadaan kita hari ini, Bapak Ibu. Jangan menjadi penghalang kita. Saya nggak layak, saya nggak tahu apa yang harus saya berikan kepadamu Tuhan. Tuhan mau supaya kita memberikan hidup kita. Lewat hidup kita diperbarui. Saya percaya Tuhan akan ajarin kita apa yang harus kita lakukan. Amin. Lewat hidup kita diperbarui. Kadang-kadang kan pikiran kita, cara pikir kita itu, cara pikir penyembahan-penyembahan berhala yang dulu. Agama-agama yang pernah kita anut terlebih yang dulu, kepercayaan-kepercayaan yang mungkin di luar Kristen yang pernah kita pahami dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mau mengalami pembaruan, kita mau hidup kita benar, kita mau mempersembahkan kehidupan kita, persembahan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan.